Hanya beberapa bulan setelah keberhasilan besar Apollo 11, kamu pasti tahu tentang satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia kan? Oke, setelahnya NASA mengirim misi lain ke bulan. Tapi situasinya sangat tidak kondusif saat peluncuran Apollo 12 yang dilakukan pada November 1969. Masih dalam suasana keberhasilan pendaratan pertama di bulan, NASA memutuskan melangkah lebih jauh lagi dengan misi Apollo 12 dengan rencana pendaratan di Lautan Badai, yaitu titik gelap terbesar di bulan. Untuk pendaratan pertama di bulan, mereka memilih Laut Ketentraman karena tempat ini relatif datar dan rata. Kali ini, tujuannya adalah mendaratkan wahana antariksa dengan lebih presisi. Komandan Pete Conrad dan pilot modul pendaratan Albin akan menghabiskan lebih banyak waktu di permukaan bulan dengan 2 kali kunjungan yang direncanakan. Mereka bahkan akan mengirim gambar TV berwarna pertama dari bulan. Pada 14 November, tim naik ke roket Saturnus 5 yang sangat besar di Florida, sementara Direktur Penerbangan mengambil tempat di pusat kendali misi di Houston. Ini pertama kalinya ia memimpin sebuah misi dan tidak pernah menduga peristiwa dramatis yang akan segera terjadi. Di dekat lokasi peluncuran sempat terjadi badai sehingga tanahnya agak basah dan langitnya mendung. Pada pukul 11.22, roket putih besar mulai terangkat dari landasan dan melesat ke angkasa. Conrad dan timnya berteriak kegirangan, tapi kemudian hanya dalam 36 detik penerbangan, suatu hal buruk terjadi. Muncul sebuah kilatan cahaya dan pesawat antariksa kehilangan seluruh dayanya. Itu sungguh menakutkan dan alarm mulai berbunyi. Tim yang berada di dalam Apollo 12 bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi setelah penyelidikan, mereka menemukan bahwa roket tersebut tidak hanya disambar petir 1 kali, tapi 2 kali. Kabar baiknya, desain roket itu memungkinkannya untuk melanjutkan misi meskipun mengalami hambatan tak terduga. Meskipun mereka tampak berada dalam masalah besar, komputer pemandu Saturnus 5 baik-baik saja dan menjaga roket tetap di jalurnya. Mereka segera masuk ke orbit dan berkata, "Ayo kita pergi ke bulan." 4 hari kemudian, Conrad dan Bean melakukan pendaratan yang luar biasa hanya beberapa meter dari target mereka, Wahana Surveyor 3. Conrad sangat bersemangat untuk menjelajahi permukaan bulan dan tidak sabar untuk keluar. Seluruh tim NASA yang berada di balik misi ini khawatir orang-orang mungkin akan kehilangan minat pada program ini setelah Apollo 11. Tapi mereka punya rencana, siaran TV berwarna pertama dari permukaan bulan. 2 perusahaan ditugaskan untuk menyiarkan misi ke bulan secara langsung. Pada masa itu, hal ini sangat penting karena adanya 2 jaringan yang bekerja sama dalam upaya ini membuat mereka mampu menjangkau jutaan orang. Namun, meskipun NASA fokus pada TV sebagai cara untuk terhubung dengan publik, para astronot tidak benar-benar dilatih tentang cara menggunakan kamera. Ketika Conrad menuruni tangga menuju permukaan bulan, dia harus membuka ruang penyimpanan untuk mengeluarkan kamera video. Rekamannya agak buram dan awalnya hanya menampakkan kakinya, tapi itu tetap menakjubkan untuk dilihat. Setelah beberapa saat, Bean muncul di samping rekannya di permukaan bulan, dan mereka berdua meluangkan waktu sejenak untuk menikmati dunia baru yang mereka pijak. Bean ingin memastikan semua orang di bumi dapat menyaksikan apa yang sedang terjadi. Jadi, dia mengambil kamera dan ingin meletakkannya di atas dudukan. Tapi, tanpa sengaja ia mengarahkannya ke matahari dan sebagian besar layar menjadi gelap, kecuali titik putih yang sangat terang di bagian atas. Waduh, ya ampun. Meskipun para astronot dan tim pengendali misi berusaha keras, mereka tidak dapat memperbaiki kameranya. Sepertinya sensor gambar rusak parah. Untungnya, jaringan TV punya rencana B. Mereka beralih ke studio di mana 2 aktor yang berpakaian seperti astronot melakukan simulasi berjalan di bulan. Namun, mereka masih memutar suara asli para astronot, sehingga penonton bisa mendengar semua yang mereka katakan. Kisah Apollo 12 tidak berakhir setelah para astronot kembali ke bumi dengan selamat. Pada September 2002, sebuah objek luar angkasa yang aneh terlihat oleh para astronot. Benda itu mengorbit planet kita dengan cara yang tidak biasa. Ternyata,
Objek misterius itu terkait dengan misi Apollo 12. Para ilmuwan awalnya mengira objek tersebut adalah asteroid. Mereka terkejut dengan penemuan ini karena mengira bulan adalah satu-satunya objek alami yang mengorbit bumi. Namun, benda itu sama sekali bukan asteroid, melainkan buatan manusia. Ternyata itu adalah roket yang meluncurkan astronot Apollo 12 ke bulan. Roket ini meninggalkan bumi pada tahun 1969 dan kembali lagi 30 tahun kemudian. Menurutmu apa yang terjadi padanya selama itu? Roket yang dinamai Saturnus 5 ini memiliki 3 bagian, masing-masing dengan tugas khusus untuk membawa para astronot ke bulan. Bagian pertama terbakar selama 2,5 menit, mengangkat mereka ke ketinggian 67 km di atas permukaan bumi. Bagian kedua kemudian mengambil alih selama 6 menit, membawa mereka lebih tinggi dan lebih cepat. Terakhir, tahap ketiga membakar dengan cepat untuk membawa wahana antariksa ini ke orbit. Sesampainya di sana, ia melakukan pembakaran lagi untuk mengirim roket dan kru menuju bulan. Setelah itu, bagian ketiga seharusnya dibuang dengan aman, atau begitulah harapan semua orang. Namun, selama misi Apollo 12, bagian itu tidak berjalan sesuai rencana. Untuk melepas bagian ketiga Apollo 12, NASA harus memprogramnya agar memiliki jalur khusus untuk bertemu dengan bulan. Namun perhitungan pertama mereka mengarahkan bagian ketiga roket ke sisi bulan yang salah. Jadi, mereka harus menyesuaikan target dan kecepatannya. Untungnya, bagian ketiga memiliki pendorong kecil yang membantunya berbalik arah. Meskipun para ahli harus menyesuaikan rencana mereka, hal itu tidak membuang banyak energi karena sudah dilakukan di awal. Pada saat melepaskan bagian ketiga dari roket itu, tim telah melaju sangat cepat. Untuk memastikan bagian itu meluncur ke tempat yang tepat, mereka hanya perlu memperlambatnya sedikit. Mudah sekali bukan? Tapi sekali lagi, semua tidak berjalan sesuai rencana. Pada kenyataannya, ada sedikit masalah dengan sistem pelacakan NASA ketika mengirim roket ini. Ternyata, sistemnya sedikit tidak stabil, yang menyebabkan laju roket terlampau lambat dan mengoreksinya hingga 40 km per jam. Kesalahan kecil ini akhirnya mempengaruhi lintasan awal roket. Pada satu titik, roket ini bahkan mencapai titik Lagrange 1 yang merupakan titik khusus di luar angkasa di mana gaya gravitasi bumi dan matahari menjadi seimbang. Rencananya, roket bagian ketiga ini akan dikirimkan ke lintasan di luar planet kita untuk mengorbit matahari. Ini akan menjadi pilihan paling aman, memastikan misi ini tidak akan mempengaruhi misi ke bulan di masa depan karena tidak sengaja menabrak wahana antariksa lain. Tapi, karena salah perhitungan, bagian ini tetap berakhir mengitari matahari, hanya saja dengan pola yang aneh, yaitu di bagian dalam orbit bumi mengelilingi bintangnya. Butuh waktu lebih dari 30 tahun bagi objek tidak biasa ini untuk terseret kembali ke orbit bumi, dan akhirnya menemukannya di titik Lagrange 1. Begitu sampai di titik ini, benda tersebut mulai berputar mengelilingi bumi dengan pola yang sangat tidak biasa. Untuk mengidentifikasi roket tersebut, para ilmuwan melakukan spektroskopi. Metode ini memungkinkan mereka mengidentifikasi jenis material yang ada di dalam objek tersebut. Singkatnya, mereka bisa mengetahui komposisi roket dengan mempelajari cara roket itu memantulkan cahaya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah jenis cat putih khusus yang digunakan untuk melapisi roket NASA. Tahun ini sebelum bulan September, sebuah bintang di rasi Corona Borealis akan meledak. Dan di belahan bumi utara, kita bisa melihatnya dengan mata tanpa alat bantu. Bintang tersebut adalah T Coronae Borealis, bintang katai putih yang berjarak 3.000 tahun cahaya dari tata surya. Bintang ini akan berubah menjadi nova yang akan kita bahas nanti sekitar musim semi atau musim panas. Meskipun kejadian ini bisa diprediksi terjadi setiap 80 tahun sekali, tapi tetap saja ini adalah peristiwa sekali seumur hidup jika kalian adalah manusia. T Coronae Borealis bukanlah bintang biasa. Bintang ini sebenarnya merupakan bintang ganda, dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Akan tetapi, pasangan bintang ini sangat istimewa. Kadang-kadang kedua bintang itu meningkatkan kecerlangannya sedemikian rupa sehingga bisa dilihat dari bumi.
Bintang Katai Putih merupakan bintang yang lebih masif di antara keduanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah bintang Katai Putih ini memiliki massa yang sama dengan massa matahari, tapi volumenya hanya sebesar bumi. Bintang pasangannya, bintang raksasa merah yang sudah tua, sudah mengembang sedemikian besar sehingga ia melontarkan materinya ke bintang Katai Putih. Jadi inilah saatnya untuk ledakan lain bagi keduanya. Ledakan ini akan meningkatkan kecerlangan bintang dari magnitudo 11 menjadi magnitudo 2. Dalam astronomi, magnitudo digunakan untuk mengukur kecerlangan bintang atau objek langit lainnya. Semakin terang, semakin rendah angka yang ditetapkan sebagai magnitudo. Dalam kasus kita, ini berarti kita bisa melihat bintang dengan mata tanpa alat bantu, bahkan di langit yang tercemar cahaya. Sekarang, kita hanya bisa melihat bintang ganda ini dengan teropong di langit yang gelap gulita. Setelah ledakan, T Corona Borealis akan tetap menjadi bintang paling terang di rasi Corona Borealis selama beberapa hari sebelum akhirnya meredup. Peristiwa ini tidak boleh disamakan dengan supernova. Dalam supernova, inti bintang runtuh dan menyebabkan kehancuran total. Peristiwa ini hanya bisa terjadi pada bintang bermassa 8 kali massa matahari. Alih-alih lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan selamanya, T Corona Borealis akan mengalami nova, yaitu ledakan di permukaan bintang yang melontarkan materi ke ruang angkasa tapi tidak menghancurkan bintang itu sendiri. Nova berulang seperti itu terjadi secara berkala. T Coronae Borealis dikenal oleh para astronom di masa lalu sebagai bintang kobaran api. Terakhir kali bintang ini meledak pada tahun 1866 dan 1946. Para astronom dari NASA meyakini kalau bintang ini akan meledak lagi sebelum bulan September tahun ini. Rasi bintang Corona Borealis, juga dikenal sebagai mahkota utara, adalah salah satu yang paling indah di luar sana. Rasi ini berbentuk setengah lingkaran melengkung yang terdiri dari 7 bintang yang mudah ditemukan pada bulan April. Kamu harus keluar rumah 2 jam setelah gelap dan melihat ke arah timur-timur laut. Setelah menemukan biduk besar, gunakan lekukan pada pegangannya untuk melengkung ke Arcturus dan temukan bintang terang di rasi bintang Bootes di sebelah timur. Jika kamu bergerak secara diagonal ke cakrawala timur-timur laut, kamu akan menemukan Corona Borealis. Jika kamu ingin mengamati kecerlangan T Corona Borealis, sebaiknya kamu mengenal wilayah dan bintang-bintang di rasi bintang tempat ia berada. Setelah peristiwa itu dimulai, kamu akan dapat membandingkan kecerahannya dengan bintang-bintang lain dan mengamatinya tanpa menggunakan kamera canggih. Nova adalah ledakan tiba-tiba yang berlangsung singkat dan terjadi pada bintang yang berukuran sebesar bumi atau lebih besar lagi. Ledakan ini berasal dari bintang Katai Putih yang mengitari bintang biasa dengan jarak yang sangat dekat, sehingga aliran gas mengalir di antara keduanya. Gas ini mulai menumpuk hingga membentuk lapisan di permukaan Katai Putih. Kemudian gas tersebut mencapai titik di mana ia meledak dalam ledakan termonuklir. Menurut para astronom, sekitar 50 nova terjadi setiap tahun di galaksi kita, tapi tidak semuanya teramati. Teleskop antariksa sinar gamma Fermi milik NASA telah mengamati beberapa nova yang terjadi tidak jauh dari alam semesta. Mereka menemukan bahwa setiap ledakan menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk cahaya yang paling energetik. Para peneliti juga menduga kalau sinar gamma ini dihasilkan dari tabrakan antar gelombang kejut yang berlomba-lomba keluar dari lokasi ledakan dalam selubung puing-puing yang mengembang dengan cepat. Sekarang setelah kita membahas tentang nova, saatnya kita membahas sesuatu yang jauh lebih dramatis, yaitu supernova. Supernova adalah ledakan terbesar yang pernah dilihat manusia. Setiap ledakannya merupakan ledakan bintang yang sangat kuat. Salah satu jenis supernova disebabkan oleh teriakan terakhir dari bintang masif yang akan padam. Supernova ini terjadi pada bintang-bintang bermassa 5 kali massa matahari. Ketika bintang-bintang itu mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dengan ledakan dahsyat. Bintang-bintang besar membakar bahan bakar nuklir dalam jumlah yang sangat besar di intinya, menghasilkan bertonton energi. Hal ini membuat pusat bintang menjadi sangat panas. Panas menghasilkan tekanan, dan tekanan ini membuat bintang-bintang seperti itu tidak runtuh. Tapi, setiap bintang berada dalam keseimbangan antara dua gaya yang berlawanan.
Gravitasi berusaha memampatkan bintang menjadi bola yang sangat kecil dan rapat, sedangkan bahan bakar nuklir yang terbakar di inti bintang menghasilkan tekanan keluar yang sangat kuat. Nah, ketika bintang raksasa kehabisan bahan bakar, bintang mulai mendingin, tekanannya menurun dan gravitasi menang. Bintang pun runtuh, sebuah objek raksasa yang masanya jutaan kali massa bumi runtuh dalam waktu 15 detik. Tidak heran kalau proses yang sangat cepat ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang ini membuat lapisan terluar bintang meledak. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah inti yang sangat padat, selain awan gas panas yang disebut nebula. Lubang hitam, objek paling padat di alam semesta, merupakan hasil dari supernova bintang yang masanya 10 kali lebih besar dari matahari. Ada satu jenis supernova lagi, yaitu supernova yang biasanya terjadi pada sistem yang terdiri dari dua bintang yang saling mengitari satu sama lain. Dan salah satu bintangnya merupakan bintang katai putih yang ukurannya sama dengan bumi. Jika bintang seperti itu bertabrakan dengan bintang lain atau menarik terlalu banyak materi dari bintang tetangganya, bintang tersebut bisa meledak menjadi supernova. Supernova biasanya sangat terang, sehingga bisa mengalahkan cahaya gabungan seluruh galaksi selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Supernova tidaklah umum. Para astronom menduga hanya sedikit supernova yang terjadi dalam satu abad di galaksi-galaksi seperti Bima Sakti, tempat tinggal kita. Tapi, karena alam semesta terdiri dari banyak sekali galaksi, kita bisa mengamati beberapa ratus supernova setiap tahun di luar galaksi kita. Sayangnya, debu antariksa menghalangi pandangan kita untuk mengamati sebagian besar supernova yang terjadi di dalam Bima Sakti. Betelgeuse, bintang raksasa merah tahap akhir, meledak pada tahun 2019, tapi bukan peristiwa yang kita harapkan. Bintang ini berada di rasi Orion dan berukuran sangat besar. Saking besarnya, jika kita memindahkannya ke tengah-tengah tata surya, tapi terluarnya akan berada jauh di luar orbit Jupiter. Ketika Betelgeuse mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dalam sebuah supernova yang sangat terang dan bisa dilihat dari bumi, bahkan di siang hari. Ledakan ini bisa terjadi secepatnya besok atau ratusan ribu tahun lagi. Jadi, jangan berharap banyak. Lalu apa yang terjadi pada tahun 2019? Para astronom menyadari kalau bintang itu meredup. Mereka memutuskan bahwa itu adalah tahap awal dari pertunjukan besar. Tapi Betelgeuse justru kembali normal selama beberapa bulan berikutnya. Analisis lebih lanjut mengungkap kalau bintang itu tidak meredup. Ia hanya tampak meredup karena kita mengamatinya melalui awan puing-puing bintang. Pada saat yang sama, jumlah cahaya di fotosfer Betelgeuse meningkat pesat, seperti ledakan besar-besaran dari permukaan bintang. Peristiwa seperti ini selalu terjadi di matahari, terutama ketika aktivitas bintang sedang tinggi. Bagian-bagian dari permukaan matahari akan tersangkut dan terlontar. Itulah yang kita sebut lontaran massa koronal. Lontaran massa koronal ini tidak membahayakan planet kita, tapi bisa mengacaukan satelit dan peralatan listrik. Kembali ke Betelgeuse, kita belum pernah melihat lontaran massa yang begitu besar dari permukaan sebuah bintang. Ini merupakan fenomena baru yang bisa kita amati secara langsung dan bahkan bisa melihat detil-detil permukaannya dengan bantuan teleskop Hubble. Para astronom mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan evolusi bintang yang terjadi untuk pertama kalinya. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui. Dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya
dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini. Ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara 2 galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara 2 bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transient optik biru cepat bercahaya.
Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suarnya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari, sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini.
Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari 1 tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Dengan ketinggian sekitar 12 km, gunung ini bahkan lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi 6 Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat.
Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama, tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya, Triton, memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser es yang menyemburkan material keluar angkasa. Tampaknya di tata surya kita aja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan. Medan magnet bumi menyembunyikan cerita yang menarik. Ternyata medan magnet bumi semakin melemah dari hari ke hari. Bahkan hal ini telah terjadi selama 3.000 tahun terakhir. Dan jika tren ini terus berlanjut, kita akan menghadapi masalah dalam 1 milenium ke depan. Apa masalahnya? Bayangkan ini. Magnet utara menjadi magnet selatan dan sebaliknya. Cukup liar bukan? Ketika hal ini terjadi, perisai magnetik pelindung planet kita akan melemah sehingga lebih banyak sinar kosmik yang menghantam kita. Partikel-partikel berenergi tinggi dari alam semesta ini bisa menyebabkan kerusakan elektronik di satelit-satelit kita dan menghasilkan elemen-elemen yang bisa membahayakan kita. Kali terakhir pembalikan polaritas terjadi antara 772.000 hingga 774.000 tahun yang lalu. Untungnya, umat manusia punya orang-orang yang cukup pintar dalam hal ini yang menyelidiki sejarah medan magnet bumi. Mereka mengambil inti sedimen dari dasar laut dan mempelajari magnetisasi fosil untuk mengetahui kapan pembalikan ini terjadi di masa lalu dan kapan hal itu mungkin terjadi lagi. Kelompok peneliti lain sedang mempelajari anomali Atlantik Selatan, sebuah wilayah luas di medan magnet bumi yang sekitar 3 kali lebih lemah daripada medan magnet di kutub. Dengan menggunakan data dari beberapa satelit, mereka mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan SAA dan bagaimana perubahannya di masa depan. Hal ini dapat memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana medan magnet yang melemah dapat mempengaruhi satelit dan planet kita. Tentu saja, generasi kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan perubahan ini. Tapi ini membuat kita bertanya-tanya, seperti apa planet ini jika terbalik? Secara magnetis maksudnya. Para astronom NASA juga telah mengumumkan bahwa dalam 4 miliar tahun lagi, galaksi Bima Sakti akan mengalami perubahan besar. Setelah terjadi tabrakan kosmik yang akan mengguncang segalanya.
Maksudku bukan tabrakan kecil, melainkan tabrakan dahsyat dengan galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda. Manusia harus bersiap-siap untuk peristiwa ini karena matahari mungkin akan terlempar ke wilayah galaksi yang baru. Namun, bumi dan tata surya kita mungkin tidak akan terpengaruh secara serius. Kedengarannya sulit dipercaya. Jadi, bagaimana bisa? Teleskop Hubble milik NASA melakukan pengukuran yang sangat teliti terhadap gerak Andromeda. Meskipun kedua galaksi akan saling bertabrakan, bintang-bintang di dalam masing-masing galaksi terpisah sangat jauh, sehingga tidak akan bertabrakan dengan bintang-bintang lain saat bertabrakan. Akan tetapi, bintang-bintang itu akan terlempar ke orbit yang berbeda di sekeliling pusat galaksi yang baru. Menurut simulasi, tata surya kita mungkin akan terlempar lebih jauh dari inti galaksi dibanding saat ini. Singkirkan teleskop kalian tidak perlu menghitung mundur waktu. Peristiwa ini kemungkinan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun lagi. Jadi peluang kita untuk menyaksikannya sangat kecil. Saturnus mulai kehilangan cincinnya. Untungnya, kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan peristiwa menyedihkan ini. Tampaknya, cincin-cincin itu ditarik ke dalam Saturnus sebagai hujan partikel es. Semuanya di bawah pengaruh medan magnet Saturnus. Menurut penelitian NASA, hujan cincin ini menguras sejumlah air yang bisa mengisi kolam renang seukuran Olimpiade dari cincin Saturnus setiap setengah jam. Seluruh sistem cincin Saturnus kemungkinan akan hilang dalam 300 juta tahun. Para ilmuwan percaya bahwa kita harus menganggap diri kita beruntung bisa menyaksikan sistem cincin Saturnus, karena sistem cincin ini tampaknya berada di tengah-tengah masa hidupnya. Tapi, jika kita berpikir seperti itu, bahwa cincin di sekeliling planet hanya bersifat sementara, ada kemungkinan kita baru saja melewatkan sistem cincin raksasa di Jupiter atau sistem cincin di Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki cincin tipis di sekelilingnya sekarang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Saturnus terbentuk bersamaan dengan cincinnya atau apakah planet ini mendapatkannya di kemudian hari. Penelitian baru ini mendukung skenario kedua yang mengindikasikan bahwa cincin-cincin tersebut tidak mungkin berusia lebih dari 100 juta tahun. Sementara Saturnus sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang menyebabkan cincin-cincin itu muncul pada awalnya? Ada beberapa teori. Salah satunya, cincin-cincin itu bisa saja terbentuk ketika bulan-bulan es kecil yang mengitari Saturnus bertabrakan. Mungkin karena orbitnya dikacaukan oleh tarikan gravitasi dari asteroid atau komet yang lewat. Siapa yang akan tahu seperti apa rupa manusia di masa depan? Sepertinya kita tidak akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Namun, mari kita melakukan perjalanan ke masa depan dan merenungkan seperti apa kita akan berevolusi. Akankah kita menjadi cyborg dengan segala macam implan mesin yang keren? Atau mungkin kita akan menjadi spesies hibrida antara makhluk biologis dan buatan? Untuk memahami evolusi kita di masa depan, kita harus mengintip masa lalu kita. 1 juta tahun yang lalu, Homo sapiens bahkan belum ada. Namun, ada beberapa spesies lain yang mirip, seperti Neanderthal. Maju cepat ke masa sekarang, manusia telah menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Mungkin di masa depan kita akan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi, karena diperkirakan planet kita akan semakin padat. Bicara soal planet yang penuh sesak, hidup dalam kondisi baru ini berarti kita harus beradaptasi dan dengan cepat. Kita harus terus berinteraksi dengan banyak orang dan mengingat nama menjadi kemampuan yang sangat penting. Untungnya, teknologi dapat membantu kita dengan implan otak yang dapat meningkatkan daya ingat kita. Di masa depan, kita mungkin juga akan memiliki teknologi yang lebih mencolok sebagai bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan dengan kamera yang dapat membaca frekuensi cahaya yang berbeda. Meskipun memprediksi 1 juta tahun ke depan masih sepenuhnya spekulasi, kita dapat menggunakan bioinformatika untuk membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Tren demografi menunjukkan bahwa daerah perkotaan akan menjadi lebih beragam secara genetik, sementara daerah pedesaan akan menjadi kurang beragam. Lalu bagaimana dengan ruang angkasa?
Jika kita akhirnya berkoloni di Mars, tubuh kita bisa berubah karena gravitasi yang lebih rendah. Mungkin kita akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang, atau bahkan rambut yang membalut tubuh seperti sepupu Neandertal kita. Di masa depan, bulan kita juga akan menyaksikan beberapa perubahan dramatis. Kita juga akan melewatkan perubahan-perubahan itu. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, akan ada banyak hal yang sangat menarik di sudut alam semesta ini. Untuk saat ini, matahari sedang bersantai di fase deret utamanya, membakar hidrogen tanpa peduli. Di masa depan, selama fase raksasa merah, matahari akan mengembang seperti balon hingga atmosfernya membesar dan menelan bumi dan bulan yang kita cintai. Satelit alami kita yang sudah bergerak menjauhi bumi akan melengkung karena pengaruh matahari. Orbitnya akan berubah dan ia akan berada lebih dekat ke bumi saat fase bulan baru alih-alih saat bulan purnama. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Jika dibiarkan, bulan akan terus bergerak menjauhi bumi hingga membutuhkan waktu hampir 50 hari untuk mengorbit bumi. Ketika matahari melanjutkan perjalanannya, atmosfernya akan menarik bulan dan menyebabkan orbitnya rusak. Pada akhirnya, bulan akan terkoyak menjadi cincin puing-puing yang mengitari bumi. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung, kawah-kawah, bahkan jejak kaki dan bendera yang kita tinggalkan di sana yang akan tersebar di seluruh area puing-puing. Ada kemungkinan matahari akan kehilangan massa yang cukup untuk menyelamatkan bumi dan bulan dari kehancuran total. Atau, jika kita benar-benar beruntung, matahari akan kehilangan 20% massanya dan kita akan selamat. Itu semua masih teori, karena kita belum melihat bintang raksasa merah selama fase ini. Alam semesta sendiri mungkin akan menjadi gelap gulita suatu hari nanti. Para ilmuwan tidak dapat memprediksinya dengan pasti, tapi mereka dapat membuat beberapa dugaan. Saat ini alam semesta kita berusia 13,77 miliar tahun dan masih terus melahirkan bintang-bintang baru. Konon, setelah sekitar 1 triliun tahun, bintang terakhir akan lahir. Bintang terakhir adalah bintang yang sangat kecil, bintang Katai merah yang ukurannya hanya sepersekian dari ukuran matahari. Bintang-bintang ini adalah jagonya dalam hal umur panjang. Perlahan-lahan menghirup hidrogen untuk menjaga reaksi fusinya tetap berjalan. Tapi, bintang-bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Maju cepat sekitar 100 triliun tahun dan cahaya terakhir akan padam. Alam semesta akan menjadi gelap dan sepi, tapi untungnya kita tidak berada di sini untuk menyaksikan semua itu menghilang. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan.
Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari.
Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus. Ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah seperti lingkaran-lingkaran di atas air. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif. Masalahnya, lubang hitam tidak selalu melahap objek-objek angkasa sampai habis. Terkadang mereka memuntahkannya dan hal ini menyebabkan getaran gas yang bisa kita ubah menjadi rekaman audio. Yang menarik, osilasi setiap gelombang tersebut berlangsung selama 10 juta tahun. Kamu mendengarkan rekaman yang sangat dipercepat. Para ilmuwan sudah mengurangi jeda antar osilasi sekitar 144 kuadriliun kali. Yuk kita dengerin. Ini mungkin suara paling menyeramkan dari semuanya. Tidak terlalu keras atau bising, tapi ada sesuatu yang mencekam dan meresahkan. Demikianlah suara-suara luar angkasa paling menakutkan yang berhasil ditangkap NASA. Sejujurnya, sebagian besar dari suara-suara itu terdengar menyeramkan karena merupakan gelombang radio. Tapi seru juga ya kalau sesekali kita merasakan ngeri.